Penerapannya gimana? Ini contoh praktik baiknya gitu ya, ada zona emosi. Misalkan kemarin ya saya sempat bilang yang token ekonomi bisa diterapkan di kelas, dikasih nama per anak gitu. Ini sama aja gitu ya, pakai nomor urut misalkan 1 sampai berapa anak Bapak Ibu di kelas ada berapa gitu ya. Kemudian setiap hari bisa ditempelkan, membuat gambar-gambar macam-macam emosi, kemudian diminta menempelkan setiap hari. Kenapa ini penting? Karena menanamkan pada anak bahwa merasakan berbagai macam emosi itu nggak apa-apa. Karena ketika kita memendam atau melampiaskan dengan cara yang nggak sehat gitu ya, itu bisa jadi ledakan suatu waktu dan nggak sehat gitu. Jadi zona emosi ini bisa pakai gambar, bisa pakai tulisan, bisa pakai secara lisan ya gitu. Saya dulu pernah praktek di SD Tumbuh di Yogyakarta, di kelas 1 gitu ya. Gurunya sebelum pulang sekolah mengumpulkan di circle time gitu ya, dibuat lingkaran, evaluasi hari itu sambil ditanya, hari ini yang happy siapa aja boleh angkat tangan gitu. Hari ini yang sedih siapa aja boleh angkat tangan gitu. Itu juga saat yang tepat untuk membahas kalau misalkan di hari itu ada masalah antar teman. Misalkan ada yang berantem. Oke, kita tanyakan kayak tadi. Kemudian mungkin anak itu akan bilang emosinya hari itu marah gitu. Oke, kemudian kita explore gitu ya, kita tanya lebih lanjut, kita elaborasi. Oke, marahnya kenapa tadi si A sama si B? Kemudian diselesaikan di situ. Wajar nggak kalau teman kamu marah ketika kamu melakukan A misalkan? Oke, nah di situ kita fasilitasi anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya dan menyampaikan atau mengekspresikan emosinya gitu ya. Atau refleksi itu juga bisa misalkan berkaitan dengan pembelajaran. Misalkan ini ya, saya pernah praktek ke teman-teman mahasiswa gitu, anak-anak S1 waktu itu, saya minta di akhir pembelajaran sebelum UAS, sebelum PAS gitu ya, mereka untuk menggambarkan 2 tempat air gitu. Tempatnya apa aja Bu? Oh boleh bebas saya bilang gitu. Ada yang gambar kolam, ada yang gambar botol, ada yang gambar gayung, ada yang gambar tandon air gitu ya. Kemudian saya minta mereka menggambarkan di tempat air yang pertama, gambarkan air yang mencerminkan pengetahuanmu sebelum masuk ke kelasnya Bu Tina gitu. Kemudian mereka menggambar. Kemudian di yang kedua, tempat air yang kedua, misalkan sama-sama gambar botol gitu ya. Di botol yang pertama pengetahuan sebelum masuk kelas, di botol yang kedua mencerminkan pengetahuanmu setelah selesai mengikuti kelas gitu. Kemudian kita suruh mereka menuliskan di bawahnya keterangan gitu kan. Kira-kira isinya bertambah, berkurang, atau tetap. Kalau sudah seberapa banyak misalkan bertambah atau berkurang gitu ya. Seberapa banyak misalkan dalam persen. Seberapa persen yang bertambah gitu. Kemudian saya eksplorasi lebih lanjut, apa yang bertambah gitu. Jadi anak kadang ada yang menilai oh ya saya bilang bertambah aja biar Bu Guru atau Pak Guru nggak sedih gitu ya. Padahal kan yang penting itu evaluasi buat dirinya sendiri selain buat saya sebagai pengajar gitu ya. Kemudian saya meminta apa aja yang bertambah. Kemudian ada mereka yang menuliskan materi-materi yang mereka ingat. Artinya apa? Mungkin nggak semuanya mereka ingat, tapi at least kita tahu gitu ya, minimal kita tahu, oh dari materi ini betul loh ada yang dia ingat. Bukan dia sekedar menjawab bertambah atau berkurang gitu. Kemudian waktu itu saya minta mereka untuk, oh coba sekarang dituliskan gitu ya. Kalau itu bertambah atau berkurang, pengen mengucapkan apa pada diri sendiri dan pada orang lain gitu. Akhirnya mereka ada yang menuliskan, terima kasih diriku meskipun semester ini nggak mudah gitu ya, harus waktu itu kerja, tapi kamu berhasil melewatinya dengan maksimal. Saya juga berterima kasih sama teman-teman di kelas membantu saya dalam tugas kelompok, misalkan kayak gitu. Ini bebas, boleh secara lisan, boleh dengan tulisan, boleh kalau anak-anak disuruh membuat desain gitu ya, sekarang udah pada pinter pakai teknologi, buat desain di Canva misalkan atau di aplikasi lainnya, kemudian di-share gitu juga boleh gitu ya. Intinya apa? Refleksi.